Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat pelajaran kita yang lalu tentang kalor? Ya, kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, bagaimana cara perpindahan kalornya? Nah, kita akan pelajari perpindahan kalor, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, konduksi. Yang kedua, konveksi. Dan yang ketiga, radiasi. Baik, kita akan coba bahas satu persatu. Konduksi. Perhatikan gambar ini. Kalian pernah menyetrika baju? Ya. Pada saat kamu menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang kamu setrika. Kalor berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan kalor seperti ini disebut konduksi. Ya, jadi mula-mula kain kita ini dingin. Setelah ditimpa dengan setrika yang panas, kainnya ikut panas. Sehingga dianggap bahwa panasnya ikut berpindah ke kain. Nah, perpindahan ini disebut konduksi. Artinya, konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Mekanisme alur konduksi yaitu pada saat dipanaskan, saat suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Nah, partikel yang satu akan membentur partikel lainnya, sehingga partikel-partikel yang berbenturan tersebut akan bergetar makin cepat. Akibatnya suhu makin tinggi. Nah, kalor berpindah, partikel tidak ikut berpindah. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda pula, sehingga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik kita sebut dengan konduktor, sedangkan bahan yang menghantarkan panas dengan buruk kita sebut dengan isolator. Ya. Kita lihat contoh-contohnya. Ya, manakah yang konduktor dan manakah yang isolator. Nah, ini contohnya. Kemudian kita lihat konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini contohnya adalah peralatan masak rumah tangga yang memanfaatkan sifat konduktivitas, ya. Pada peralatan memasak, bagian yang bersentuhan dengan api menggunakan aluminium, yaitu konduktor yang baik, sedangkan bagian pegangannya menggunakan isolator yang baik, yaitu terbuat dari kayu, supaya kita memegangnya tidak terasa panas, ya. Kemudian contoh kedua adalah gelas yang terbuat dari kaca. Panas kopi dapat bertahan dalam gelas kaca karena gelas kaca merupakan isolator yang baik, ya. Jadi panasnya akan tetap bertahan. Kemudian contoh ketiga adalah ketika kalian berselimut. Saat udara dingin, kamu berselimut, ya. Nah, selimut terbuat dari serat wol atau kapas yang bersifat isolator. Maka tubuhmu akan terasa hangat, ya. Itu contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut dengan konveksi. Kalian lihat gambar ini pada saat kalian merebus air, ya. Partikel-partikel air yang ada di bawah ini memuai pada saat dipanaskan. Yang langsung kena panas ini akan memuai, sehingga dia lebih ringan dan bergerak naik. Bergerak naik, posisi yang di bawah ini akan digantikan dengan air yang di atas, berputar, ya. Ini yang di bawah naik, kemudian yang di atas turun. Begitu seterusnya. Sehingga lama-kelamaan semua air ini akan menjadi panas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses ini yang disebut dengan konveksi, ya. Pola aliran air membentuk arus konveksi. Jadi, konveksi adalah
perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Ya, kita lihat arus konveksi dapat kamu ketemui di pantai berupa angin laut. Contohnya di sini ya, pada siang hari daratan lebih cepat panas karena ada sinar matahari. Ya, daratan dengan laut lebih cepat daratan yang terasa panas ya daripada lautan karena kalor jenisnya kecil. Nah, udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik. Jalan ya. Udaranya ikut naik bergerak ke atas. Lalu, nah, udara yang di lautan akan bergerak ke darat. Ya, dengan demikian terjadilah angin laut. Kita perhatikan tanda panahnya ini ya. Nah, ini dari darat, udaranya karena panas dia naik lalu ke laut ya. Udara yang di laut bergerak ke darat, maka terjadilah angin laut. Angin yang bergerak dari laut menuju ke darat ya. Disebut dengan arus konveksi. Kemudian yang kedua adalah angin darat. Ya, beda ya. Kita lihat di sini pada malam hari, daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara yang di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik. Nah, ini kalau malam hari, udara dingin di lautan. Dia naik, kemudian bergerak ke darat. Kemudian yang di laut digantikan oleh udara dari daratan, sehingga dari daratan bergerak menuju ke laut, maka terjadilah angin darat. Angin yang berembus dari darat menuju ke laut. Ya. Kita lihat contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada oven, ya. Oven ini juga panasnya ini adalah seperti elemen pemanas oven atau pemanggang roti atau magic chair dan lain-lain biasanya terletak di bagian bawah. Nah, saat difungsikan, udara bagian bawah akan menjadi lebih panas dan bergerak naik seperti tanda panah ini ya. Nah, dia akan berputar. Kemudian sedangkan udara bagian atas yang lebih dingin akan bergerak turun. Ya. Ini contoh konveksi di dalam oven. Contoh kedua bisa kita lihat pada pengering rambut. Ya, aliran konveksi dibantu atau dipaksa dengan menggunakan kipas yang ada di dalam alat ini. Ya, ini pengering rambut. Itu contoh. Berikutnya yang ketiga adalah radiasi. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada matahari sedang panas-panasnya, ya. Bayangkan saat kamu berjalan di tengah hari yang cerah di tepi pantai ini. Nah, kamu pasti merasakan panas matahari ke wajahmu. Lalu, bagaimana kalor matahari sampai ke wajahmu? Dan bagaimana kalor dapat melalui jarak yang berjuta-juta kilometer serta melewati ruang hampa? Sedangkan kita tahu dalam ruang hampa tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Nah, jadi perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara lain, yaitu caranya yang dinamakan dengan radiasi. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah siswa-siswa sekolah yang sedang belajar dengan menggunakan seragam yang putih. Baju seragam sekolah umumnya berwarna putih itu kenapa? Ya, karena warna putih akan memantulkan kalor atau panas ya. Kalau warna hitam atau warna gelap ini akan menyerap panas lebih banyak. Sehingga kalau kita berseragam dengan warna yang hitam, pasti akan kegerahan atau kepanasan. Lalu gambar yang kedua adalah ketika kalian berada di depan api, baik itu api unggun, api tungku, api pembakaran, maka tubuhmu akan terasa panas. Mengapa? Karena ada
radiasi dari panas api ini ke tubuhmu. Contoh yang ketiga adalah panci. Panci ini terbuat dari logam dan warnanya tidak mengkilap tapi berwarna kusam atau warnanya gelap. Mengapa? Karena warna gelap lebih banyak atau lebih cepat menyerap panas. Kan panci-panci ini dibuat untuk kita memasak dan memanaskan makanan supaya lebih cepat matang ya, sehingga dibuatlah yang berwarna gelap. Contoh yang lain adalah peristiwa radiasi yang dimanfaatkan oleh hewan. Ya, perhatikan gambarnya. Di sini ada buaya. Untuk menghangatkan tubuhnya, hewan berdarah dingin seperti buaya ini memanfaatkan radiasi panas matahari. Nah, kalor dari matahari diserap oleh buaya dengan cara membuka mulutnya, sehingga suhu tubuhnya naik dan buaya pun dapat beraktivitas dengan mudah. Ya. Nah, demikianlah peristiwa radiasi dan contoh-contohnya. Semoga dari awal perpindahan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi dapat dipahami. Ya, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video lainnya supaya lebih memahami materi-materi yang lain.